Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu syar'iyyah utawi iki iku pembahasan tentang hukum-hukum syar'i. Mbak-mbak aja nyumpal ning kono. Weh, tipe kene sik. Al-hukmul awal utawi hukum yang pertama, ma hiya anwa'ul qatli, ma iku apa ya ma. Anwa'ul qatli utawi warna-warnaning pembunuhan. Wa fi ayyiha tajibul kafarah, dan di jenis pembunuhan yang mana tajibu wajib al kafarah itu bayar denda termasuk 100 unta atau kisos juga. Aujaba wus mewajibkan sapa Allah Ta'ala al-qisaso ing kisos. Kisos itu nyawa, hutang nyawa bayar nyawa. Mata ini yo ganti di mata ini itu namanya kisos. Fil qatli dalam kasus pembunuhan. Ayo ditata sing rapet. Fi ayatil Baqarah, dalam satu ayat dari surat Baqarah. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian semua al-qisasu penerapan hukum kisos, hutang nyawa bayar nyawa. Fil qatla dalam kasus orang-orang yang dibunuh. Wa aujabat diyata wal kafarah, dan Allah mewajibkan bayar diyat juga denda memerdekakan budak. Fil qatlil khata, dalam kasus pembunuhan yang tersalah, tidak sengaja. Terus mbak-mbak kono sik longgar, aja nyempeli dalan. Allah wajibkan diyat dan kafarah dalam kasus pembunuhan yang tidak sengaja. Di mana ayatnya? Fil ayatil lati ma'ana, di ayat yang bersama kita ini. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatim mu'minah wa diyatum musallamatun ila ahli. Fayu'lamu, maka diketahui, annalladzi wajaba fihi al-qisas, bahwa pembunuhan yang karenanya wajib melaksanakan kisos, huwa adalah al-qatlul amdu, pembunuhan yang sengaja, yang wajib kisos. Lal khata', bukan pembunuhan yang tidak disengaja. Zahaba Malik rahimahullah ila annal qatla imma amdun wa imma khata'. Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa pembunuhan itu hanya ada dua, sengaja atau tidak sengaja. Kalau mazhab Syafi'i ada syibhul amdi, semi sengaja. Semi sengaja itu melakukannya disengaja, tapi membunuhnya enggak disengaja. Memang tak kampleng karena mangkel, itu melakukannya sengaja. Tapi ternyata setelah dikampleng mati. Membunuhnya enggak disengaja, enggak ada yang namanya kampleng itu mati. Enggak taunya yang bersangkutan jantungan. Yang kayak begitu itu dikatakan sengaja, enggak pakai alat untuk membunuh.
dikatakan nggak sengaja, nyatanya ngamplengnya juga sengaja. Itu namanya semi sengaja. Syibhul amdi. Ya. Tapi ada juga hadar. Hadar itu nggak ada hukumnya, meskipun sampai mati. Apa? Sementak ilikidik moro-moro mati. Dikena dilikidik dak moro-moro mati. Tak tenteni kon mene pacarmu dirabi wong, moro-moro mati. Dikandani ngono tok lho moro-moro mati. Lah itu ya nggak ada hukumannya. Mati itu bukan karena dikandani ku mau. Ya wayahe. Ya. Yang kayak begitu namanya hadar. Apa? Hadar. Padahal disengaja guyoni ngidik-ngidik ya disengaja. Tapi ya aneh lek ngono tok mati ku aneh. Ternyata masalahnya pas zaman ngomong Israel pas neng sandingi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Malik, enggak ada pembunuhan syibhul amdi. Apa? Semi sengaja. Wala salisalahuma. Dan enggak ada jenis yang ketiga bagi pembunuhan. Li'annahu imma an yaqsidal qatla fayakunu amdan. Karena bisa jadi orang itu memang berniat membunuh, merencanakan, sehingga itu namanya sengaja. Aula yaksiduhu, atau tidak berniat membunuh, fayakunu khata'an, sehingga itu namanya tersalah, enggak sengaja. Kata Imam Syafi'i, ada juga melakukannya sengaja, membunuhnya tidak sengaja, kayak tadi. Laisa fi kitabillah illa al-amdu wal khata'. Kata Imam Malik, dalam kitab Allah Al-Quran tidak ada jenis pembunuhan kecuali sengaja atau tersalah, tidak sengaja. Tapi wadhaba jumhuru fuqaha'il amsar, telah berpendapat mayoriti para ahli fikih di semua kota. Apa pendapat mereka? Ila annal qatla ala salasati aqsam, bahwa pembunuhan ada 3 bagian. Ini aqsam kurang hamzah ya. Apa saja? Amdun, yang kedua khata'un, yang ketiga syibhul amdi. Membaca khata' itu gitu ya. Bukan kok dipanjangkan. Hamzahnya itu bukan setelah alif. Tapi hamzahnya itu di atas alif. Khata'a yakhta'u khata'an. Nah gitu. Kadang orang bacanya khata'. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Mubalik kaitan. Ya. Ya gitu bacanya, tapi mahallul khata' itu. Sama dengan la malja'a wa la manja. Malja' itu dari fi'il madhi laja'a. Hamzahnya di atas alifnya. Laja'a. Yalja'u. Terus masdar mimnya malja'an. Atau isim zaman makan. Malja'an, bukan malja'a. Beberapa ngimami istighosah, la hawla wa la malja'a. Enggak begitu. Ya. La hawla wa la malja'a minallah illa ilaih. Itu ya. Khata'. Membaca kalimah yang 3 huruf. Berharokat semua. Itu upayakan an-nabru fil harfil awal. Huruf awal langsung ditekan biar enggak terjadi tawallud.
Kataba, bacanya langsung huruf tekan, huruf awal ditekan. Kataba, jalasa, qara'a, itu. Kalau zaman nggak menekan huruf pertama, mesti muncul tawallud. Kataba, qara'a. Salah, ya. Muncul mat, padahal nggak ada. Jadi pronunciation, pelafatan yang benar, huruf pertama langsung naber ditekan. Qara'a, kataba, kutiba, gitu ya. Khata'a. Kalau huruf pertama nggak kamu tekan, nanti panjang dikit. Khata'a. Gitu. Ammal amdu wa huwa an yaqsida qatlahu bima yufdi ilal maut. Pembunuhan sengaja adalah ketika orang memang niat membunuhnya dengan alat yang bisa menyebabkan kematian, mau tembak, mau beleh gulune, sengaja melakukannya sengaja menggunakan alat yang bisa dipakai membunuh itu juga sengaja. Nah, hakim-hakim Saudi itu agak bodoh. TKW dituduh membunuh majikan. Dituntut kisos padahal pakai pisau dapur. Perempuan lagi. Jadi nalarnya gimana kok dituduh perempuan TKW yang lemah itu. Katanya dia yang membunuh majikan hanya pakai pisau dapur. Umumnya pisau dapur itu nggak bisa membunuh. Kayak ngiris berambang. Pembunuhan sengaja itu membunuhnya diniati dengan alat yang memang umumnya bisa membunuh, mematikan. Ya, bukan dengan irisan berambang. Nah, gitu. Tapi repotnya pengadilannya di Saudi yang punya hukum mereka sungguh kedoliman kayak begitu lalu di atas namakan hukum syar'i. Itu yang kadang menyebabkan para penentang hukum syara semakin keras menuduh hukum syariat itu nggak manusiawi, nggak adil. Memang beberapa kasus pengadilannya ya zalim, nggak adil, bukan Islamnya. Sengaja itu apa? Memang niat membunuh, menggunakan alat yang bisa menyebabkan kematian. Kasaifin seperti pedang. Dulu ada teman di Jakarta, tapi enggak sekelas. Namanya Saifi. Namanya Saifi. Tak guyoni pedangku. Saifi. Ausikin atau dengan pisau. Tapi pisau yang memang bisa membunuh. Ausilahin atau dengan senjata, pakai tombak, pakai pistol. Fahada amdun yajibu fihi al-qawad. Inilah pembunuhan sengaja, wajib karenanya al-qawadu qisas. Li'annahu ta'ammada qatlahu. Karena dia memang niat membunuhnya. Bisain dengan alat yaktulu yang bisa membunuh fil ghalibi umumnya. Dengan alat yang umumnya bisa membunuh. Wa ammal khata' fahuwa darban. Adapun pembunuhan tidak sengaja, maka ada dua macam. Ahaduhuma an yaqsida ramyal musyrik awit ta'ir fa yusiba muslima. Berniat melempar panah kepada orang musyrik pas perang saudara, perang melawan orang kafir, sama nembak orang kafir, pas mau tembak dadak ana wong Islam liwat. Kena orang Islam. Enggak sengaja kan.
nggak sengaja membunuh muslim itu. Yang dia sengaja itu akan membunuh tentara musyrik. Itu termasuk tidak sengaja. Meskipun melakukannya dia sengaja. Bukan. Hanya masalahnya nggak sengaja membunuh muslim. Awit ta'ir atau niat melempar melempar tombak ke burung. Fayusiba musliman. Ternyata ngenai orang muslim. Itu tetap namanya tidak sengaja. Bukan kisos, hanya diat ya. Hanya denda. Watsani yang kedua, an yadhunnahu musyrikan bi'angkana alaihi syiarul kuffar. Dia menyangkanya musyrik, musuh. Bi'angkana semisal ada alaihi di tubuh orang itu syiarul kuffar, ciri khas orang kafir. Ada orang perempuan, biasanya kalau orang perempuan Hindu Bali pakai yang kayak di perut itu, kayak sabuk itu, ya. Enggak jilbaban. Inilah pas lagi perang dengan orang Hindu, jatah ono mbak-mbak fatayat muslimat dandananya kayak Hindu. Pakai kebaya, pakai ini ada tengahnya kayak sabuk itu, terus enggak pakai jilbab. Dia sama dikirain musuh, dibunuh tiba fatayat, ya salahmu dewe. Ya. Fayaqtulahu lalu dia membunuhnya karena dikira musuh. Wal awwal khata' fil fi'li wasani khata' fil qasdi. Kasus yang pertama salah dalam melakukannya. Tersalah dalam melakukannya. Bahwa dia melempar burung diniati. Tapi ternyata ngenai seorang muslim itu dia tersalah. Enggak sengaja. Yang kedua tersalah dalam niat. Niat membunuh musyrik ternyata muslim. Ya. Membunuhnya diniati, tapi enggak niat membunuh muslim, niat membunuh kafir non muslim yang musuh Islam. Wa amma shibhul amdi fahuwa an yadribahu bi'asan khafifah. Sedangkan pembunuhan semi sengaja adalah ketika orang membunuhnya dengan tongkat yang ringan, tongkat kecil. La taqtulu ghaliban. Yang tongkat itu umumnya tidak sampai membunuh. Fayamuta. Ternyata yang bersangkutan mati. Fihi karenanya. Au yaltamahu atau nabok, ngampleng. Dikampleng mati. Arek bencong dikampleng Mike Tyson ya iso mati. Jadi dengan tangannya. Au yadribahu bihajar atau memukulnya dengan batu. Soghirin batu yang kecil. Umumnya enggak sampai mati. Fayamuta lalu dia mati. Fahada khata' fil qatli wa in kana amdan fid darbi. Kasus kayak begini tersalah dalam hal sampai membunuh, enggak sengaja. Meskipun sengaja dalam memukulnya. Memukulnya sengaja sih, membunuhnya tidak sengaja. Itu namanya syibhul amdi. Qala al-Qurtubi wa mimman asbata syibhal amdi adalah di antara para ulama yang menetapkan adanya pembunuhan semi sengaja syibhul amdi
Siapa saja mereka itu? Pertama Asy-Sya'bi, yang kedua Imam Ats-Tsauri, yang ketiga Ahlul Iraq. Ulama Irak pada umumnya mengatakan ada Syibhul Amdi. Wasyafi'i, Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lama di Baghdad, ya. Otomatis pola pikirnya kayak ulama Irak, Baghdad. Warwaina dzalika an Umar wa Ali. Dan kami riwayatkan tentang adanya pembunuhan semi sengaja dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Wa huwa sahih. Dan inilah pendapat yang benar. Memang ada semi sengaja. Mengerjakannya dia sengaja, tapi membunuhnya tidak disengaja. Fa inna dima ahaqqu mahti tolaha. Sungguh menumpahkan darah termasuk kisos. Kisos itu hakim harus putus dok lalu disembelih. Menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu harus hati-hati, Mas. Jangan sampai zaman jadi hakim putuskan kisos. Darah tertumpah, ternyata yang bersangkutan nggak layak dihukum kayak begitu. Mari ngono ngomong nang keluarga, ngapunten saya salah memutus hukum. Ngapuro kadung bapak mau patah ini ada jaluk ngapuro. Ya, jadi tidak menghukum kisos ternyata salah. Itu lebih baik daripada terlanjur menghukum kisos ternyata salah. Ya, tidak menghukum kisos ternyata salah. Itu lebih baik daripada terlanjur menghukum kisos ternyata salah. Yang kedua ini salah kadung salah jaluk sepuro. Ngapunten Bu, ternyata putusan kami mengkisos suami jenengan itu salah. Ngapuro kadung bojoku mati, Mas. Fa inna dima, sungguh kasus darah, menumpahkan darah, mengkisos adalah ahaqquma, sesuatu yang paling wajib ihtito, berhati-hati laha untuk kasus darah ini. Hakim harus super hati-hati dalam memutus kasus kisos. Idil aslu siyanatuha. Karena pada dasarnya syariat itu melindungi darah, menjaga darah. Ada wave principle of Islam, di antaranya hifdzun nafsi. Islam punya prinsip melindungi nyawa. Jangan sampai ada sistem hukum yang menyebabkan nyawa orang terancam jadi korban. Hifdzun nafsi. Yang kedua, hifdzun nasli. Islam punya prinsip menjaga keturunan. Makanya ada nikah, ada KUA, ada sembarang. Dan ada larangan, vasektomi, tobektomi. Laki-laki dilarang memotong ginjal dengan maksud biar nggak bisa melakukan pembuahan. Dipastikan nggak akan punya anak, itu nggak boleh. Karena prinsip Islam itu hifdzun nafsi, menjaga supaya proses manusia punya keturunan itu bisa berjalan dengan baik. Reproduksi. Jangan melakukan apa-apa yang menghalangi reproduksi. Ya, mbak-mbak dipotong indung telurnya habis sama sekali. Setelah itu nggak punya keturunan, perawan bisa. Kecuali dalam mereka menyelamatkan nyawanya ya. Kalau itu nggak dipotong nyawanya terancam, ya terpaksa dipotong. Bisa hidup meskipun nggak punya anak itu lebih baik. Daripada keinginan punya anak tapi malah terancam
kehidupannya. Bahwa dia hidup itu sekarang nyata. Bahwa berharap punya anak itu belum nyata, masih dalam angan-angan. Nggak boleh mengorbankan kehidupan yang nyata untuk mengharapkan lahirnya keturunan yang belum tentu. Kayak begitu kaidah-kaidah. Hifdzun nafsi, hifdzun nasli. Hifdzul akli, dilarang minum-minuman keras, narkoba, merusak. Dilarang orang tua guru membentak-bentak murid, membentak-bentak anak. Kalau dibentak terus, down, minder. Kalau anak sudah minder, down terus-terusan, stres, maka kreativitas hilang, inovasi hilang. Ide-ide cemerlang juga hilang. Padahal semangat Islam itu hifdzul akli. Ya, negara wajib menganggarkan untuk mencerdaskan kehidupan umum, untuk beasiswa, untuk mendorong penelitian. Semuanya itu dalam rangka hifdzul akli. Kalau negara kafir melakukan itu, negara Islam nggak melakukan itu, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau akhirnya generasi kafir lebih cerdas daripada generasi muslim. Apa? Hifdzul akli. Ada lagi hifdzul mali. Islam itu punya prinsip melindungi aset, properti, melindungi hak milik. Maka diterbitkanlah surat-surat bukti kepemilikan. Beli emas ada suratnya, beli motor ada suratnya, kayak begitu. Untuk melindungi hak kepemilikan. Kalau tanpa itu, saya pakai sepeda motor, moro-moro cegat uang, iki sepedaku. Enggak sepedaku. Sama-sama enggak bawa bukti jo. Harus ada surat itu dalam rangka hifdzul mali. Yang kelima, hifdzul irdi. Islam punya prinsip menjaga kehormatan martabat manusia. Maka menghina enggak boleh. Melecehkan enggak boleh. Ya, dan banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya nyawa harus dilindungi, dijaga. Fala tustabahu, maka tidak dibolehkan mengorbankan nyawa illa kecuali bi amrin bayyin, dengan bukti yang nyata. La iskala fi, bukti nyata sama sekali tidak ada kemuskilan. Cetha welo-welo, ya. Terang benderang. Wa hadza fihi iskal. Sedangkan kasus ini, kasus apa? Pembunuhan semi sengaja. Masih ada menyisakan kemuskilan. Kemuskilannya di mana? Iya ngamplengnya disengaja. Tapi bahwa dengan ngampleng itu akhirnya mati, itu enggak disengaja membunuh. Li'annahu lamma kana mutaraddidan bainal amdi wal khata'. Karena ketika pembunuhan itu mundar-mandir antara sengajakah atau tidak sengajakah, antara dua itu, hukimalahu, maka kasus ini dihukumi dengan apa? Bi syibhil amdi. Kayak begitu telitinya Imam Syafi'i. Ya. Ada pembunuhan syibhul amdi. Saya jelajah baca madhab-madhab. Itu tetap saja menurut kami yang paling dalam ijtihad yang paling excellent. Ya, top tenan, perfect, sempurna, teliti dari berbagai sisi. Itu tetap Syafi'i juga Syafi'i.
Imam Syafi'i sendiri oke banget. Dan ulama-ulama yang tergabung dalam madhab Syafi'i. Udah. Sampai, maaf LBM tentang hukum Karmin kemarin. Jawa Timur full pakai Syafi'i kan. Teliti banget. Sampai kami juga heran kok ada Gus. Latar belakangnya apa. Fasih sekali dia itu memaparkan tentang keluarga binatang. Dulu sejarahnya dari bahasa Latin binatang itu dari sel ini, lalu mengembang, ada yang jadi begini, jadi begini, jadi begini, jadi begini. Yang namanya Karmin, itu sama sekali nggak semarga dengan belalang. Jadi Jawa Timur heran, aneh banget kalau ada yang menghalalkan Karmin, alasannya masih semarga dengan belalang. Tak tunjukkan pada Sofi yang memang dokter, tak ngerti begitu kan. Izal. Diketawain aja sama Izal. Kok kayak begini kok dibilang marga ini. Menurut anak-anak kedokteran itu sudah dari anatominya sudah terpisah jauh. Ya masuk sampean diarani dulure pedes ini kan ya. Aduh banget. Hah? Emang gelem diarani punakane pedes. Pelecehan kan ya. Faddarbu maksud wal qatlu ghairu maksud. Emang mukulnya disengaja, diniati, tapi membunuhnya tidak disengaja, tidak diniati. Fayasqutul qawatu. Jadinya gimana? Ya gugur kisosnya. Ya. Tapi watughalladhu diyatu. Watughalladhu diberatkan adiyatu diatnya. 100 unta itu yang gede-gede. Bukan yang anakan. Wa bimithli hadza ja'atis sunnah. Dan dengan penjelasan seperti inilah telah datang as-sunnatu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Dawud min hadis Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ala inna diyatal khata syibhul amdi. Ingatlah bahwa diat pembunuhan enggak sengaja itu ada yang namanya semi sengaja, syibhul amdi, apa itu? Maka Nabi Sauti wal Asa, pembunuhan yang hanya dengan cambuk, dengan pecut, wal Asa dan tongkat kecil lagi. Dendanya enggak dikisos tapi denda diberatkan. Mi'atun minal ibil 100 unta minha arba'un. Di antara 100 unta itu harus ada 40 yang bunting. Dendanya 100 unta, 40 dari 100 kudu unta meteng. Unta yang sedang bunting, nyari kan sulit itu. Ya, namanya juga denda yang diberatkan, tapi nyawamu diselamatkan. Enggak dituntut kisos. Itu kalau pakai tekan. Kalau pakai siwak tok, til moro-moro mati. Itu hadar. Enggak ada hukumnya. Sengaja enggak, tidak sengaja juga enggak, semi sengaja juga enggak. Dipentelengi tok moro-moro mati. Moro-moro mati, iya. Masa diarani membunuh, ya ora. Fi butuni di perutnya, auladuha ada anak. Hujjatul jumhur. Dah, sing tenanan ngaji ini ya.
Sirsanai. Serius tapi santai. Itu loh Mas, zaman yang khususnya yang bahasa Arab. Kitab segede ini, kalau tamat, semua kata yang di dalamnya sama tahu maknanya. Tanpa melihat makna. Itu sebagai apa, pemerhati bahasa Arab, pengkaji bahasa Arab, penggiat pembelajaran bahasa Arab. Ini segini ini selesai. Zaman dapat 1000-2000 kata baru. Ya, yang bagi ahli lughah, bagi ahli bahasa, mendalami bahasa. Sekali membaca khatam kitab dapat kosakata baru 2000 itu ya Masya Allah. Gitu. Makanya eman kalau membaca kitab sebegini sampai dengan saya sampai khatam, orang-orang di murojaah, pancet ya gak ngerti maknanya. Hadar itu apa? Mbuh hadar. Hadar itu membunuhnya enggak sengaja, melakukannya juga enggak sengaja. Ini sekali lagi penting ya. Kecuali kalau zaman super cerdas sudah kayak Gus Dur. Nah, sekali diberitahu ya sudah ingat selamanya ya. Tapi kalau zaman ya 100, 105, 110, bukan 140, bukan 150. Ya, maka zaman harus menghafalkan. Kayak Ning Sofi itu dulu tamat SD Sabilillah kita sekolahkan di sekolah milik Turki. Untuk yang dapat beasiswa itu harus IQ di atas 140. Perjalanan panjang darat dari Malang ke Semarang. Kesel, durung mangan, durung apa, dites. Itu ketemu sekitar 140. Dan setelah makan, istirahat, nyaman sudah pikiran. Nutrisi sudah terkirim ke otak juga. Dites lagi. Itu kalau nggak salah dulu Sofi itu 152. Makanya materi macam-macam ya masuk saja. Memang kapasitas besar Mas. Ya. Nah yang kayak begitu itu nggak banyak apalan-apalan, dengar sekali dua kali ya selesai. Ya. Yang kayak kita ini ojo ngono Mas. Yang tenanan ngajine ya. Kalau saya ini nggak cerdas, bodoh, tapi nggak gampang lupa. Itu jenis apa lagi? Saya bisa baca kitab begini-begini, jarang pakai makna. Itu sejak sekitar SMP kelas 2. Jadi belajar nawu sorob, terus ngaji-ngaji, ya kitab kecil-kecil, mabadi, segala macamnya. Terus sampai hatam mutamimah itu masih SMP. Alhamdulillah setelah itu saya itu bisa baca kitab mutamimah. Kan kalau sebelum masuk kelas di sinau bareng, matanya konco-konco. Itu segitu sama si SMP kelas 3 itu bisa membacakan mutamimah ke teman-teman. Kalau zaman baca buku saya SMP yang mutamimah, entah masih ada apa enggak, dulu ada. Itu jarang ada maknanya. Tapi saya juga bisa. Saya hatam Sahih Muslim, hadis-hadis salah Bukhari. Itu SMA, aliyah. Kelas 2, kelas 3 kayak begitu. Hatam Sahih Muslim. Itu jarang maknanya. Artinya ketika itu saya sudah sekian ribu kosakata Arab itu sudah tahu maknanya. Nah, kalau bisa zaman punya kitab 2 ya. Satu dimaknai, yang satu kosongan. Habis ngaji begini, maca sing ngono maknane beberapa kali. Habis itu maca sing kosongan iso oke.
Mending ngono maneh, mending ngono. Sehingga hatam zaman maca sing kosongan iso semua. Berarti ada sekian ribu kosakata baru. Ya, terekam dalam dzakirah sampean. Dalam memori. Nanti ngaji mana kita popo. Nah, makanya kiai-kiai Jawa itu hari-hari berbahasa Jawa. Tapi kitab berbahasa Arab berlemari-lemari. Mereka bisa menelaah, bisa membaca. Padahal bendino ngomong Jawa. Itu artinya kiai-kiai Jawa yang ngomong Jawa. Bukan berarti enggak ngerti kosakata Arab. Bisa jadi 50.000 lebih kosakata Arab. Kiai-kiai Jawa itu tahu maknanya. Bedanya kitmir, bedanya kotiron. Lafat-lafat yang beda tipis-tipis. Itu kiai Jawa tahu. Kitmir itu lapis tipis. Yang kalau kadang makan kurma, kayak plastik di luar itu. Ya. Terus kalau makan salak dikupas, kan apa ya? Ono, ya, selaput apa? Kayak begitu itu. Nama kitmir. Nah orang Jawa mas, bahasa Arabnya barang yang sepeli itu tahu. Lubang itu kalau pori-pori apa? Kalau aksop itu saraf. Dan segala macamnya. Saroyan jaringan saraf. Kayak begitu-begitu. Kiai Jawa mas, yang hari-hari berbahasa Jawa. Ya kalau enggak pitulungan yang pangeran gak iso. Kadang orang Arab sendiri yang Arab modern wis gak eruh maknane kalimat-kalimat pelik itu. Makanya salah satu motivasi orang Arab ambil S2 bahasa Arab di Indonesia. Ya, atau mondok di Indonesia itu ya ingin apa? Ibarat sudah masuk di tong sampah ingin apa diorek-orek kembali nyari-nyari kata-kata Arab asli yang sudah hilang di Arab sana. Yang di Indonesia masih banyak orang tahu. Ya itulah tentunya.